Kenalkan, nama saya Damian Wisabel, NIM 858066111, program studi S1 PGSD, Fakultas FKIF, semester 8 kelas A. Di sini saya akan membuat video pembelajaran kelas rangkap. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Oke, bagus ya. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan satu orang pimpin doa dulu. Maju. Oke, siap doanya. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Saya mulai dari kelas 4. Kelas 4 siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Sekarang kelas 5. Kelas 5 siapa yang tidak masuk? Hadir semua. Oke, bagus, semuanya hadir ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya. Untuk kelas 4, pelajaran hari ini tentang bahasa Indonesia, tentang memahami teks narasi sederhana. Dan untuk yang kelas 5, pelajaran IPA, yaitu mengidentifikasi proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, nanti Pak Guru akan jelaskan satu persatu ya. Terus tujuan pembelajar. Tujuannya yang kelas 4 dapat membaca dan menceritakan kembali isi teks narasi sederhana, dan yang kelas 5 dapat menjelaskan proses fotosintesis dan manfaat bagi kehidupan ya. Nah, itu adalah tujuan pembelajarannya. Nanti sebelum Pak Guru kita mulai pelajarannya, untuk yang kelas 5 silakan baca dulu tentang fotosintesis pada tumbuhan. Baca dulu ya. Nah, dibaca dulu. Kelas 5 silakan baca dulu ya. Pak Guru harap kelas 5 jangan ribut dulu ya, karena Pak Guru akan ke kelas 4 menjelaskan materi di kelas 4 ya. Oke, yang kelas 4 sudah siap belajarnya? Jadi pelajaran kita hari ini adalah pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang teks narasi sederhana. Didengar ya. Saya akan jelaskan apa itu teks narasi. Sebelum Pak Guru jelaskan, ada yang tahu apa itu teks narasi? Belum? Oke, kalau belum tahu Pak Guru jelaskan ya. Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara runtut dan detail. Tujuannya untuk menghibur atau menyampaikan informasi kepada pembaca. Nah, ciri-ciri teks narasi sederhana antara lain: pertama,
menggunakan kata kerja, yang kedua menggunakan urutan waktu, yang ketiga menggunakan unsur-unsur cerita, yang keempat bahasa yang menarik, dan yang kelima berfokus pada peristiwa. Nah, jadi ada berapa ciri-ciri teks narasi? Ya, ada lima. Yang pertama menggunakan kata kerja. Ya, yang kedua menggunakan urutan waktu. Yang ketiga menggunakan unsur-unsur cerita. Nah, yang keempat bahasa yang menarik. Yang kelima berfokus pada peristiwa. Nah, itu adalah ciri-ciri teks narasi ya. Karena kalian sudah tahu apa itu teks narasi dan ciri-cirinya ya, silakan kalian baca itu ya apa, teks narasi sama contohnya ada di sini. Silakan kalian kerjakan soal yang ada di sini ya. Silakan kerjakan soal yang ada di sini ya. Jangan ribut mengerjakan soalnya. Yang ribut ya, silakan dikerjakan, dibaca teks narasinya, contohnya, dan soalnya ada di situ. Oke, sekarang kelas 5 sudah bacanya tadi? Sudah. Oke, kalau sudah bacanya, ada yang mau menjelaskan apa itu fotosintesis? Tunjuk tangan, siapa yang mau? Tinggal baca, ayo. Nah, Nara, ayo apa fotosintesis? Fotosintesis adalah proses biokimia yang dilakukan oleh tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa atau gula. Proses ini sangat penting bagi kehidupan di bumi karena merupakan sumber utama energi dan oksigen bagi sebagian besar organisme. Oke, tepuk tangan buat temannya. Jadi itu adalah pengertian fotosintesis. Nah, adalah proses biokimia yang dilakukan oleh tumbuhan. Fotosintesis itu dari ujung daun, pernah lihat daun? Nah, daun. Jadi yang melaksanakan fotosintesisnya. Terus di sini ada rumus persamaan untuk fotosintesis. Itu ada 6CO2 ditambah 6H2O ditambah cahaya. Itu ada C6H12O6 ditambah 6O2. Nah, itu adalah rumusnya ya. Untuk fotosintesis terdiri dari berapa tahap? Ada di situ ada 2 tahap. Nah, ada 2 tahap. Yang pertama tahap apa? Reaksi apa? Ya, reaksi terang. Yang kedua reaksi gelap. Siapa yang mau menjelaskan reaksi terang? Brigita, silakan baca reaksi terangnya. Reaksi terang tahap ini terjadi di membran sila kulit dalam kloroplas dan menghembuskan cahaya matahari. Energi cahaya diserap oleh klorofil dan digunakan untuk membentuk molekul air. Elektron dan proton tersebut digunakan kan ya Pak? Dan Oke, sudah ya?
itu adalah reaksi terang. Yang kedua reaksi gelap. Saya mau Loren. Yuk Loren baca. Berdiri Loren. Reaksi gelap sulfit benzol. Pertama ini saja ADP dan NADPH yang dihasilkan pada reaksi terang digunakan untuk mengikat karbon dioksida dari elemen dan mengubahnya menjadi boksa melalui proses ini Oke. Nah, jadi itu adalah dua tahap pertama fotosintesis, ada reaksi terang dan gelap. Sekarang faktor yang mempengaruhi fotosintesis ada semuanya. Nah, itu adalah beberapa faktor lingkungan dapat mempengaruhi laju fotosintesis. Yang pertama, intensitas cahaya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ketersediaan air. Ada 4 faktor ya yang mempengaruhi fotosintesis. Yang seterusnya, fotosintesis memiliki peran krusial dalam ekosistem global. Ada berapa di situ? 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, itu adalah pengertian fotosintesis dan ada 2 tahap, ada berapa tahapnya dan ada faktor yang mempengaruhinya. Jadi Pak Guru mau silakan kalian diskusi kelompoknya. Ini dengan ini kelompok, yang itu dengan yang belakang ya kelompok ya. Silakan berdiskusi, silakan. Nah, Pak Guru ini saya dari situ. Silakan, yuk. Silakan diskusi. Pak Guru tinggal sebentar. Pak Guru akan ke kelas 4 dulu ya. Nah, silakan diskusi. Tuliskan hasil diskusi kalian tentang fotosintesis ini ya. Oke. Kelas 4 sudah? Kelas 4 silakan kalian berdiskusi juga tentang teks narasi ya. Pak Guru mau kalian tuliskan apa itu teks narasi dan contohnya seperti apa. Silakan kamu. Nah, yang ini. Nah, ya. Hanya bagusnya saja. Jadi gabung dengan nih kelompoknya. Mundur lagi. Nah, silakan tulis di kertas buku kalian tentang diskusi kalian tentang teks narasi dan contohnya ya. Nah, tuliskan ada di situ tadi.
Silakan diskusikan kelompoknya ya. Harap tenau. Bunga perikmata muntah may angkat. Ya, fotosintesis itu apa? Contohnya ada berapa tahapnya? Teks narasi itu apa? Sige, ikaw kayo. Lah, gini. Dah, aku pun itu kah? Dah. Definisinya teks narasi itu apa? Contohnya. Muna ni ko dai. Perwakilan. Kan ada di situ tadi ya. Apa yang isinya? Ini kan oi, kut ano eh. Tanggo. Dah? Oke, untuk kelas 4. Dah ya? Dah. Oke, saya mau kelompok 1 di kelas 4 dulu bacakan hasil diskusinya ke depan. Ayo kelompok ya, kelompok 1 maju ya. Maju semua, kelompok 1 kelas. Silakan berdiri di sini ya. Sampaikan hasil diskusinya di sini. Kami akan menyampaikan. Kelompok itu dengar ya, kawannya menyampaikan. Yuk, Cak. Kuat suaranya. Menggunakan kata kerja. Teks narasi banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan tindakan atau peristiwa yang terjadi. Oke, dah tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Jadi itu hasil diskusi mereka. Oke, kelompok 2. Nah, baca hasil diskusinya ya. Mau dibaca sih kan? Oke, tepuk tangan. Itu adalah hasil diskusi kalian ya. Sekarang kerjakan soal yang ada di situ. Ya, kerjakan. Kerjakan ya. Sekarang kelas 5. Sekarang kelas 5. Udah selesai? Dah. Kelompok 1 maju. Sampaikan hasil diskusinya. Maju semua. Kelompok 1. Oke, baca hasil diskusinya. Fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis adalah proses biokimia yang dilakukan oleh tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa gula. Proses ini sangat penting bagi kehidupan di bumi karena merupakan sumber utama energi dan oksigen bagi sebagian besar organisasi. Oke, dah. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan duduk. Sekarang kelompok 2 maju. Sampaikan hasil diskusinya. Jadi, fotosintesis adalah proses biokimia yang dilakukan oleh tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri untuk mengubah energi cahaya
Proses ini sangat penting bagi kehidupan di bumi karena merupakan sumber utama energi dan oksigen bagi sebagian besar organisme. Sudah? Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Oke, untuk selanjutnya kelas 5 silakan kerjakan soal ya. Kerjakan soal. Silakan ditulis di situ. Karena kalian sudah menyampaikan solusinya, silakan kerjakan soal. Desi Miki. Kekegi. Oke, kelas 5 silakan kerjakan soalnya, jangan ribut ya. Terbalik. But balik ke. Oke, kelas 4. Kelas 4 sudah diisi? Kalau sudah silakan kumpulkan. Oke, kalian tadi sudah mengerjakan soal, mengingat lagi. Ada yang mau menjelaskan apa itu teks narasi? Apa tadi teks narasi? Menceritakan suatu peristiwa atau suatu yang terjadi ya. Contohnya cerita teks narasi. Contohnya apa? Namanya. Cerita Bukit Gelap. Ada yang tahu cerita Bukit Gelap? Nah, apa ceritanya gimana? Yang pertama, Bukit Gelap terletak di mana? Di Kabupaten Sintang, di Kecamatan Kelam. Ada yang pernah ke Bukit Kelam? Pernah? Oke, bagus. Ceritanya di situ ada 2 orang yang sakti, yaitu Bujang Beji dan siapa? Ya, ada nama sebutannya yang lain, Bujang Beji dan Marubai. Itu namanya Bujang Beji dan Marubai. Jadi Bujang Beji dan Marubai ini mereka mencari apa? Kegiatannya yaitu menangkap ikan. Bujang Beji di sungai Melawi dan Marubai di sungai Kapu. Jadi Marubai dan Bujang Beji ini berbeda karakternya. Kalau Bujang Beji dia sangat angkuh, sombong. Kalau Marubai itu orang yang baik hati. Dan menangkap ikan itu juga berbeda. Kalau Marubai menggunakan bahasa kampungnya bubu atau jalan atau ikan ya. Kalau Bujang Beji ini itu dituba dia, makanya ikannya nah sampai kecil pun habis ya. Maka karena Bujang Beji ini iri sama Marubai, jadi dia ingin menutup sungai Melawi. Nah, jadi dia pernah lihat Ibu Beji? Dia mengikut apa? Ya, dia mengikut batu. Ingin menutup sungai Melawi. Dia bawa batunya menggunakan ikat tali apa namanya? Tali ya, tali lalang, 7 lalang ikatnya. Terus ada cewek yaitu bidadari melihat Bujang Beji. Ya, dia melihat sendok bukit dia batu. Karena diejek oleh bidadari, jadi akhirnya tali batunya putus.
tertancap di tanah. Nah, seperti kalian lihat sekarang di kolam. Nah, itu contohnya ya. Itu. Jadi Bukit Kelam sampai sekarang terletak di ya, di Kelam. Nah, silakan kelas 4 tuliskan kesimpulan di situ tentang Bukit Kelam. Kesimpulannya ya. Sekarang di kelas 5. Kelas 5 sudah? Kalau sudah silakan kumpulkan. Siapa nama Bupati Gubernur? Silakan kerjakan. Ya, yang sudah kumpulkan. Kumpulkan sudah. Oke, nah, kumpulkan saja. Yang belakang kumpulkan saja. Kumpulkan saja. Yuk kumpulkan. Kumpulkan. Sudah. Ada. Nara. Yuk kumpulkan. Deper. Ya kumpulkan. Kumpulkan. Oke, karena semuanya sudah selesai, perhatikan sini kelas 4 dan kelas 5. Perhatikan di sini. Jadi kalian sudah mengisi soal dan berdiskusi. Jadi pelajaran kita cukup sampai di sini ya. Jadi kesimpulannya untuk yang kelas 4. Apa kesimpulannya pelajaran hari ini? Tentang pelajaran hari ini ya, tentang Bukit Kelam, apalagi teks narasi ya, teks narasi ya, itu adalah kesimpulannya. Yang kelas 5 ya, tentang fotosintesis. Apa itu fotosintesis ya? Oke, jadi fotosintesis ada berapa tahap? Ada 2. Apa? Tahap apa? Reaksi terang dan reaksi gelap. Terus faktornya apa? Apa faktornya tadi? Ada berapa? Yang pertama apa? Oke, yang kedua? Oke, yang ketiga? Ya, jadi itu adalah kesimpulannya pelajaran kita hari ini ya. Yang keempat tentang teks narasi dan contohnya.
yang kelas 5 tentang fotosintesis. Fotosintesis dan tahapnya serta faktornya. Jadi teks narasi itu adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Dan fotosintesis adalah proses apa tadi? Ya, biokimia yang dilakukan oleh tumbuh. Nah, itu adalah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya kelas 4, silakan buatkan teks narasi, terserah mau apa kalian ambilnya ya, mau cerita tentang apa ya, yang penting suatu peristiwa atau kejadian ya. Silakan dicari di rumah, minggu depan dikumpulkan ya. Dan yang kelas 5 tugasnya tuliskan proses fotosintesis pada tumbuhan dan contohnya bagaimana cara merawat tumbuhan ya, di rumah ya, minggu depan kumpulkan. Jadi silakan tugasnya dikumpulkan untuk minggu depan. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, karena di awal kita telah melakukan doa, jadi yang terakhir kita melakukan doa dulu. Oke, silakan bukunya disimpan dulu. Oke, satu orang memberi doa. Dwi, maju. Oke, selamat pagi. Oke, silakan pulang ya.